Salam di dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening ke-100. Dan dalam ruang hening ke-100 ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema ketaatan berbuah berkat. Mari kita berdoa bersama. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan dan juga melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saat ini kita akan bersama belajar dari Kejadian 22 ayat 9 hingga 14. Kejadian 22 ayat 9 hingga 14, demikianlah firman Tuhan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab di situ sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia, yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketaatan Abraham berbuah manis. Ishak akhirnya selamat dan tidak jadi dikorbankan. Tuhan telah menggantikan Ishak dengan anak domba jantan yang muncul tiba-tiba di belakang Abraham. Taat merupakan wujud kesetiaan, rasa takut akan Tuhan, dan disinilah Abraham melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita juga sering kali diuji. Apakah kita taat dalam beribadah? Apakah kita taat dalam melayani? Apakah kita taat dalam mengasihi? Ketaatan memang membutuhkan pengorbanan. Beribadah dan melayani membutuhkan pengorbanan. Akan tetapi seperti halnya Abraham, ketaatan yang dilakukan akan berbuah manis dan menjadi berkat. Mari kita meneladani Abraham yang taat dan takut akan Tuhan. Mari kita taat di dalam peribadatan dan juga di dalam pelayanan kita, sehingga semuanya dapat berbuah berkat. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, melalui firman-Mu kami menghayati betapa luar biasanya Abraham yang taat kepadamu. Ia takut akan Tuhan sehingga dapat dengan ikhlas menyerahkan anaknya Ishak sebagai korban di hadirat-Mu. Akan tetapi karena ketaatan Abraham itulah Engkau menyediakan anak domba jantan sebagai penggantinya. Ketaatan Abraham berbuah berkat di dalam kehidupannya. Dan mampukan kami untuk
belajar untuk taat, belajar untuk setia, belajar untuk takut akan Engkau. Di dalam setiap peribadatan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk taat kepadamu, di mana kami hidup di dalam firman-Mu sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat. Pada saat ini kami menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kami bersama Tuhan, terkhusus pada saat ini di tengah-tengah pandemi virus COVID-19, mampukan kami untuk berbagi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami pun mengingat saat ini kehidupan berbangsa kami sedang diuji. Ada permasalahan politik di mana ada beberapa demonstrasi yang muncul di berbagai daerah. Mampukan kami untuk dapat menjaga ketertiban, keamanan, dan menyikapi segala permasalahan dengan kedewasaan. Terima kasih Tuhan atas apa yang menjadi berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini pun kami mengingat kehidupan keluarga kami. Berkatilah keluarga kami dengan setiap rencana yang ada. Berkati juga kehidupan bergereja kami, agar gereja-Mu dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.